podcast saling sapa jalan-jalan edisi ya podcast nongkrong di ruang tamu lah ya. Hari ini kita ngomong ringan-ringan aja. Jadi sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini di Malang yang ya sempat viral sedunia bahkan. Tentang kalau buat saya sih nyebutnya adalah peristiwa tragedi kemanusiaan ya. Seperti halnya banyak teman-teman bicara gitu bahwa bicara tentang tragedi kemanusiaan itu selalu menyisakan tanda tanya besar, selalu menyisakan lubang di hati setiap orang yang mengalami tanpa ada ujungnya di mana dan siapa yang bertanggung jawab. Kita di sini ada 3 orang, Mas Nasir Ngeblus, saya nyebut beliau ini apa ya, multi talent people gitu. Terus kemudian Mas Yesta, sosok muda yang progresif, jadi ya mulai tinjunya Kota Malang diurusin, mau ke partai juga ya Mas ya? Insya Allah. Nah gitu loh. Jadi kita nggak salah orang, jadi orang yang benar-benar istilahnya mau ngurusin orang lain gitu kan, tapi bukan sok mau kepo urusan orang lain. Ya langsung mungkin pertanyaan pertama pada yang paling senior, Mas Nasir. Oke, terima kasih Mas Taufik. Ini ketika kita bicara tentang tragedi kemanusiaan ya, temuan oleh TGIPF itu sudah sangat menurut saya cukup mewakili realitas yang terjadi. Nah, hanya saja tim ini bukan mempertanyakan, tapi menegaskan harus ada yang bertanggung jawab. Nah, yang jadi pertanyaan saya sendiri secara pribadi, kasus kemanusiaan di Indonesia ini sejak tahun 65 hingga tahun 2022 ini nggak ada yang pernah selesai. Jadi kalau umpamanya saya harus menulis puisi itu, yang saya bayangkan itu harga rakyat Indonesia ini sama seperti harga ternak. Dan ini cukup menyakitkan untuk proses berbangsa dan bernegara. Terima kasih Mas Taufik atas kesempatan yang diberikan. Sebelum ke banyak yang kita bicarakan siang ini, nggak afdol kalau kita nggak menyampaikan salam Arema, salam Aremania, salam satu jiwa Arema. ya. Kalau kita ngomong tentang tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan kemarin, kalau kita bicara tentang hukum dan sebagainya dari sisi sosial politik, wakeh ya Sam. Saya akan berbicara dari sisi perjalanan hidup saya. Aku mulai cilik ya wis nonton bola. Pada waktu Arema bermain di Gajayana, omahku di Talun, rumah saya di Talun. Untuk ke Gajayana ya kadang mlaku, kadang nunut wong sepeda pancalan. Di sana saya nunut gawakno payung wong lek nunut lek. Sehingga bagi saya bukan sesuatu yang asing ya, untuk nonton sepak bola. Dan sebuah tontonan yang menurut saya sepadan dengan nonton musik ya nonton sepak bola. Mas, dari pengalaman saya nonton bola itu, mungkin sebelum ini pernah kita dengar ada satu insiden waktu itu di era 90-an Mas, itu di Jogja loh. Saya kebetulan yang ikut di Sleman ya, di Jogja, dan itu cukup serem juga. Kita sampai keluar dari stadion itu jam 3 pagi, diangkut oleh truknya polisi, diturunkan di salah satu polsek di daerah Sleman sana. Nah, terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini, saya selalu sampaikan ke teman-teman, nggak ada argumentasi apapun yang bisa membenarkan terhadap kejadian ini. Termasuk kebrutalan Aremania. Iya. Kalaupun memang ada kebrutalan. Nggak ada.
beberapa saksi yang ada di sana, saya bilang saksi yang Kebrutalan orang nggak bawa senjata sebrutal apa Iya. sih, Mas? nggak ada argumentasi apapun yang bisa membenarkan sikap aparatur dalam memperlakukan supporter pada waktu itu. Di hari H itu sekitar jam 11 atau jam 12 malam itu saya dapat kabar waktu itu masih tiap hari ada 9 orang. Itu bagi saya sudah sangat miris. Berakhir 131. Berakhirnya sampai 1-3. Bahkan dimungkinkan masih ada bertambah kemarin. Kan masih ada yang sakit ya, Mas? Iya. Tapi moga-moga sembuh lah ya. Ya, Tapi semoga hari ini pun yang masih kritis kan juga masih ada, Mas. ya Mas Nasir, Saman aktivis paling senior di antara kita berdua gitu. Pengalaman Saman seperti apa sih ini akan berakhir? Kalau lihat pengalaman sampean, fair aja. Gini. Kita coba meluruskan perspektif tentang kebrutalan. Ya. Asik. Sepanjang yang kita lihat di masyarakat, hampir tidak ada masyarakat itu yang berani melawan aparat negara. Itu kultur kita ya. Iya. Ada yang lama istilah orang Jawa itu. Iya. Kalau itu lama. Sampai sekarang kita lihat aja lah kasus di jalanan. Sekedar pejabat Pemda melakukan hal yang ekstrim ke masyarakat di tengah jalan aja, masyarakat juga nggak ada yang berani melawan. Artinya dalam konteks ini kita bisa membaca tidak ada loh di video supporter yang bertarung dengan aparat. Nah, sekarang head to head kasus saling pukul. iya, Ya. pertanyaannya di mana letak kebrutalannya? Di video itu masyarakat atau supporter yang justru digebuki dan tidak ada satupun yang melawan. Padahal dalam konteks jumlah harusnya kalau waktu itu supporter brutal melawan aparat, habis itu aparat. Dan faktanya nggak terjadi. Artinya perspektif kebrutalan yang dibangun oleh Narasinya ya. narasi kebrutalan supporter yang dibangun oleh media ini sangat menyesatkan karena faktanya nggak terjadi, nggak ada kebrutalan. Dan malah merugikan kita ya, Mas. Iya, nah justru kebrutalan yang dilakukan justru oleh aparat. Kita lihat bagaimana mereka melakukan apa saja secara fisik seenaknya. Orang jalan kaki diinjak-injak dan seenaknya. Dan penembakan gas air mata itu di tengah-tengah supporter yang duduk anteng. Bukan yang lagi kacau balau di tengah lapangan. Justru ini kebrutalan yang sebenarnya. Kenapa jadi supporter yang diam-diam digituin malah supporternya yang dibilang brutal. Ini perspektif yang sangat kebalik dan media awalnya ada dua media yang mendukung itu. Yang akhirnya membuat perspektif masyarakat secara umum melihat bahwa ini adalah kesalahan supporter. Jika frame ini dibiarkan bahwa itu adalah kesalahan supporter, artinya yang terjadi bahwa tidak ada yang bertanggung jawab sekalipun, nggak ada masalah. Sehingga tragedi kemanusiaan ini akan terjadi lagi. Hanya menunggu waktu. Mas Esa gimana, Mas? Sepakat? Jadi gini, sekali lagi saya ngomong pengalaman saya nonton bola selama ini mulai Arema di Kejayaan. Kalau kita tarik jauh ke belakang di era 90-an itu, pada waktu penonton penuh itu bahkan banyak yang disentelkan dan nggak ada masalah. Disentelkan loh, Disentel bukan di tribun, di disentelkan 90 tahun 90. nggak ada masalah. Udah kayak Inggris ya? Udah kayak Inggris sekarang ya? Oh iya, Iya. disentel Nggak ada jarak ya? waktu di Stadion Gajayana. Dan begitu ada insiden kecil-kecil ada lah. Oh Mungkin iya, antar supporter dan namanya sebagainya. juga masa dalam jumlah ribuan. Itu pun dengan hanya Dipisah teman sendiri. dipisah teman sendiri ya. Terus kemudian dari sisi aparat hanya menurunkan
Anjing ya Mas kalau nggak salah Mas ya. Mulai dulu Mas ya. K9 ya. Ya, K9. istilah keren. Kiri Mas. K9. Nurunkan Kiri polisi kiri sih Mas. K9. Ya, nurunkan K9 itu aja anak-anak selesai kok. Iya. Enggak macam-macam. Nggak pernah ada kebrutalan. Tahun 90-an itu kalau mau ekstrim ya tadi yang dibilang Mas Yesta. Penonton sudah ada di central ban, nggak ada pagar. Iya. Itu kalau mau ekstrim udah gila itu. Kalau mau ekstrim. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Seperti itu. Terjadi bertahun-tahun. Sampai proses bagaimana Aremania mendewasakan diri. Ya, tuh. Iya toh? Ya. Ah, bagaimana ada yang ngisru Itu apa bahasanya Pak? bikin Kekacauan. bikin kekacauan lah, bikin Iya. kerusuhan. Bikin rusuh. Nah, itu dipukulin sendiri oleh teman-teman Aremania. Gitu kita. Iya. Dalam perjalanan akhirnya mengusulkan untuk beli tiket antri dan tidak ada yang berebut. Itu antrinya sampai gila itu panjangnya. Dan itu fenomena yang belum pernah terjadi loh di Indonesia. Belum ada deh. Iya. Berkembang lagi ketika ada perempuan, ada cewek nonton, waktu itu ada yang menyentuh anggota tubuhnya. Akhirnya teman-teman Aremania bersepakat siapapun yang menyentuh akan dipukulin sendiri. Oh iya, ada undang-undang nggak tertulis. Iya, itu undang-undang gak tertulis itu. Siapapun nyentuh Aremania di stadion dan Aremanianya marah, ya siap-siap digebukin sendiri. Iya, dan akhirnya itu terjadi. Sehingga dalam perjalanan menonton bola di Arema itu bagian dari wisata. Itulah kenapa banyak ibu-ibu bawa anaknya, Ulang tahun di sana. bawa bapak bawa istri dan anaknya yang masih bayi nonton bola. Itu karena aman, Nyaman juga. nyaman. Gambaran tentang satu kumpulan besar ketika di situ ada perempuan dan anak-anak itu sudah menggambarkan tentang kondisi kenyamanan. Dan juga peradaban yang tinggi, kultur yang tinggi. Iya. Nggak ada nilai kebrutalan. Iya. Ketika ada perempuan dan anak-anak di situ. Ya. Nggak ada. Hadirnya perempuan Toai sudah menunjukkan, memberikan gambaran tentang kenyamanan satu ruang. Apalagi ketika si perempuan ini bawa anaknya yang balita. Yang Itu sudah sangat menunjukkan kenyamanan. Dia bawa anaknya terus tinggal gias. Ada satu hal yang lucu. Simpel tapi ya lucu ya, bukan lucu lah. Simpel tapi Menarik ya Mas. Bukan lucu kan ya? signifikan bagi Ya. saya. Ada satu keributan aja di tribun. Itu masuk dari kita. Penontonnya langsung mau nyanyi bareng-bareng. Deso. Oh iya. Deso. Iya. Iya. Bukan berarti kita mengecilkan tentang arti sebuah desa. Enggak. Bukan. Desa itu sama kayak Dan- kampung Mas. Iya. Kalau Kampungan. kampung nggak apa-apa, kalau kampungan yang jangan. Ya, jadi istilah deso ini Sama dengan Kampungan. kampungan. Ya Mas Yesta, Mas Nasir, ingat nggak sih kalau tahun 98 tuh Aremania sebenarnya adalah berperan sangat besar, signifikan ketika mahasiswa hari-hari saat itu termasuk aku itu nggak pernah berhenti di jalan. Demo zaman itu aku semester 3-an lah, semester 3-an, dan aku menghabiskan waktuku di jalan saat itu. sama Dan cuman aku nggak kuliah di Malang. iya, Tapi beda. tempat di situ. Nah, iya kan itu kan. Aku ngerasain di Malang, Mas. Jadi rasain vibe-nya beneran. Jadi bagaimana kebrutalan anak-anak mahasiswa saat itu yang pengen Soeharto turun saat itu. Bener-bener diredam, oke, santai, belok ke sini. Awalnya susah. Jadi bisa tidak sampai ke tempat-tempat kerumunan, tempat-tempat sentra ekonomi yang belokkan, yang ngatur ke sini, yang ladeni, ngasih minum. Aremania. Aku ingat banget warnanya biru muda, Aremania tulisan. Dan itu buat aku sebuah sebuah perjalanan yang nggak pendek buat aku. Bahkan sampai untuk urusan di Malang itu ada lebih dari 50 perguruan tinggi. Saat itu demo semua dan satu suara nggak pengen adanya revolusi, malah bukan reformasi. Yang amankan saat itu aku ingat banget.
ya beberapa teman tapi wis lanjut terus pokoknya ngaco ya lanjut tapi jangan bikin rusuh kota dan itu semua peran Aremania dan itu nggak bisa dihilangkan dari sejarah saya saksinya gitu. Dan kalau ketika terus kemudian kita dianggap brutal dan pengacau terus kemudian lantas boleh untuk dibasmi dalam tanda kutip ya buat aku ini sebuah kepedihan wah kok cuman kotaku seperti ini kenapa teman-temanku tetanggaku saudaraku yang jadi korban cuman hanya dihargai ternak itu buat aku hal yang tetap ya kita semua berkecamuk ya kayak nggak terima ya jujur kalau hati kita nggak terima banget gitu Mas Nasir melihat ini gimana? Kenapa Hero kok tiba-tiba jadi pecundang? Lantas dibasmi seperti Paling Hero jadi zero. Iya, Hero jadi zero sekarang kita ini. Iya. Arema yang punya sejarah panjang dari masa ke masa dalam hitungan satu buah peluit panjang dan nasibnya seperti ini. Jadi mungkin pada satu sisi kita harus tahu lah ya secara Aremania ini mampu menggabungkan kemunculan gangster-gangster di tahun 80-an. Sehingga di tahun 90-an dengan munculnya Aremania Itu selesai. selesai. Tidak ada lagi gangster antar kampung. Tidak ada lagi gangster antar sekolahan. Ya, Tidak ada lagi Jakarta itu gangster antar anak kampus. Berlan lah ya, mesti ya ribut antar kampung gitu ya. Nah, dalam proses ketika sudah menyatu itu, mereka mulai berpikir ini mau dialihkan kemana. Sehingga muncullah undang-undang yang tidak tertulis di antara Aremania, kesepakatan-kesepakatan itu. Jadi kultur. Nah, perubahan-perubahan yang besar itu juga akhirnya membawa teman-teman musisi untuk ikut terlibat di wilayah itu. Sehingga Aremania akhirnya lebih fokus kepada bagaimana mereka mengembangkan diri sebagai seorang supporter yang menghibur sekaligus mendukung. Yang atraktif gitu ya. Yang atraktif. Sehingga awal-awal itu ketika kita melihat sepak bola, justru yang menarik itu melihat gerakan Aremanianya daripada melihat sepak bolanya. Ya, banyak anak kecil gitu sih, ponakan-ponakan gitu semua datang ke stadion Iya. awalnya yang melihat atraktifnya Aremania. Bukan bolanya. Bukan bolanya. Iya benar-benar. Saya sendiri kalau dalam konteks sepak bola Indonesia, saya nggak pernah tertarik. Mending Liga Inggris ya Mas ya. Oh iya, jujur kalau mau itu. Enggak mau jujur. Karena perdulinannya PSSI kebangetan dari tahun zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, kalau menurut saya dalam konteks ini PSSI bubarin juga nggak masalah lah, bikin organ baru. Bubarin apa orangnya diganti? Hah? PSSI-nya dibubarin apa orang-orang di PSSI yang dibubarin? Iya kalau mau merevolusioner ya harusnya dibubarin, dihilangkan semua ya. Tapi apa yang mungkin? Kalau institusinya PSSI nggak mungkin karena Iya. Karena dia Pada saat memang itu federasi. Iya. panjangan FIFA dari yang di sini sih. Ya mungkin itu karena kekesalan sakit hati masyarakat ya. Banyak Perlu gak bersepakat. PSSI-an ya. Loh iya. Maksudnya dari Malang Iya. ngono ya. Ada salah satu pengurus Madura United sampai usulnya ekstrim. Iya. Bubarin aja PSSI. Iya. Artinya dia tahu banget loh bagaimana PSSI, kekurangan ajaran PSSI itu. Ekstrimnya PSSI dalam bermain dalam konteks ini. Ya kita tahu lah bagaimana terjadi sepak bola gajah di tahun 90-an. Itu kan semua dari dalam PSSI. Nah, ngomong sepak bola gajah nih Mas Hesta. Di kita itu kan sinetron tapi cerita bola itu. Sinetron dalam bentuk bola. Lihatnya sampean atau bola dalam bentuk sinetron itu? Lihatnya gimana kalau sekarang ini lihatnya? Sepak bola gajah. Nah, ini sesuatu yang apa ya? Sulit diungkap tapi bisa kita rasakan gitu. Iya loh. Sulit Kejadiannya diungkap tapi bisa kita rasakan. Kan sampean untuk membuktikan sampai pusing sampean nggak bisa. Pusing sampai meletet bisa Iya. Dari arah-arah kan gitu. Saya nggak mau komentar kalau masalah sepak bola gajah. Ya itu tadi ya, kita bisa merasakan tapi nggak bisa membuktikan. Kan maksudku gini loh. Ya. Kalau lihat dari pertandingannya ini lawan ini sama melihat
teman-teman Aremania sendiri lebih menarik mana buat sampai datang ke stadion? Kalau saya pribadi, sepak bola sudah jadi hobi saya. Sudah hobi, sudah dari kecil. Kalau kata anak Benyamin Fales itu, anak kota tak punya tanah lapang, ya kita bal-balan ini sana gini trotoar, kadang lek pas-posan gini ya, Malam-malam di jalan. embong gini, kan gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal kayak gitu, begitu ada di lapangan itu pas gitu. Kayak refresh ya? Iya, refresh. Refresh dari semua kepenatan hidup Dan- kita ya. Dan kalau kalian menyoroti supporter itu tentang kreativitas supporter, sebenarnya ya pelopornya di Aremania. Siapa yang nggak ngakui? Solo ngakui, Jakarta ngakui. Tentang tarian-tarian, terus kemudian tentang Lagu-lagu. nyanyian-nyanyian, ritme dan sebagainya. Itu hampir semuanya dari Aremania semua. Sampai salah satu jogetnya yang menghadap ke belakang tribun. Kacau ke belakang. Itu hanya Aremania Ya, di Indonesia. yang memantati. Iya, Memantati iya, cuma di pertama teknik. oleh Aremania, kemudian dilakukan oleh supporter. Kedua, adanya di reject. Dulu ya di Aremania, tapi sampai diberi tempat khusus untuk mimpin atraksi. Kemudian di stadion-stadion yang lain juga disediakan tempat-tempat untuk itu. Jadi sampai terus kemudian puncaknya kita dapat predikat supporter terbaik. Di 2006. Nah, itu bagi saya bukan apa ya, bukan sesuatu yang biasa. Ini bentuk pelopor dari Aremania yang bisa memelopori kultur supporter dengan atraksi-atraksinya di Desa modern ya. Ya. Kultur supporter modern. Ya. Ya. Iya. Bagaimanapun juga penonton atau pecinta klub sepak bola supporter. Sekarang kalau di Eropa sekarang namanya udah bukan supporter ya, udah fans. Udah tidak pakai istilah supporter. Ketika timnya kalah, ada kegelisahan, ada emosi. Itu pastilah terjadi, ya. Nah, ketika ada permainan di balik layar antar official, ini kan sangat menyakitkan. Ketika supporter sakit hati, yang disalahkan supporternya, mereka yang bermain, mereka yang dapat keuntungan. Dan ini harus kita sadarin loh. Ngawur loh kalau PSSI membiarkan ini. Dan ini terjadi berpuluh-puluh tahun. Ini kan kesannya dalam konteks politik kan seolah-olah kita ini sengaja diadu dengan kita bertarung, mereka yang dapat keuntungan. Oh, maksudnya ada rivalitas keras itu sebenarnya kita memang sengaja itu dibuat ada ya. Nah kan jadinya seolah-olah Iya, begitu. iya. Jadinya kan seolah-olah begitu. Rivalitas keras tuh ya. Iya. Coba ketika semuanya bermain jujur, sing kalah ya wis kalah. Fair lah ya. Nah, fair. Jangan ingat gak Majestat? Kasus Persema melawan Persegres Oh ya, seperti itu. waktu di Gresik. Ya. Karena waktu itu saya datang ke Gresik. Ya. Itu tahun 80-an. Ya, akhir 80-an. Karena waktu itu kalau Persema yang menang, Persebaya tidak masuk final. Ya. Terjadi permainan gila-gilaan. Sehingga bagaimana caranya Persema harus kalah, Persebaya yang harus naik. Tapi supporter tahu nggak ini? Nggak tahu loh. Iya. Tapi supporter akhirnya bertarung antar supporter. Iya. Ini yang bermain siapa? Ini gila ini. Iya. Yang akhirnya muncul banyak kasus suap pada waktu itu. Nah, muncul banyak suap, terjadi tarung Ya. antar supporter gila-gilaan. Ya. Ini kita kalau mau nyadarin, ini kan lahirnya dari permainan orang-orang ini. Ya. Harapan sebuah sepak bola ini adalah satu hiburan rakyat ya, hiburan rakyat, sehingga kenyamanan, keamanan dan tontonan yang apik selalu diharapkan oleh siapapun yang suka tentang sepak bola, baik itu dari sisi supporter atau yang nggak bisa masuk ke stadion tapi nonton di rumah, itu juga sangat menikmati tontonan-tontonan terkait sepak bola. Sehingga
saya berharap semua stakeholder, baik itu yang di PSSI ataupun di klub, ayo kita sama-sama saling menjaga sehingga sepak bola ke depan ini menjadi sebuah tontonan yang benar-benar tontonan rakyat yang sangat bisa dinikmati oleh siapapun, yang lintas batas, lintas golongan. Itu Mas. Oke. Harapan saya kalau dalam konteks persepak bolaan, kalau saya berharap itu ada perubahan cara berpikir dan cara bersikap di PSSI, terutama PSSI. Karena bagaimanapun juga supporter itu gak ngerti apa-apa di balik permainan mereka, dan mereka selalu dijadikan korban. Satu itu. Kedua, kalau dalam konteks kasus Kanjuruhan, sulit untuk membicarakan itu karena tradisi atau budaya politik kita yang seperti itu. Sehingga harapannya ya semoga aja ada perubahan yang cukup revolusioner dari mental-mental orang-orang di Jakarta, sehingga kasus ini menjadi terbuka dan ada yang bertanggung jawab untuk memutus mata rantai tragedi kemanusiaan ke depan. Mungkin kalau ngomong itu panjang ya, karena mungkin curhatan pesakit hati kita masih ada itu pasti panjang, gak akan selesai. Tapi aku pengen kita di sebuah ujung gitu. Harapan Mas Yesta, Mas Basir terhadap yang sudah terjadi ini bagaimana? Episode kali ini kita berharap bahwa sepak bola akan jadi industri yang profesional, dikelola secara profesional, dan jauh dari kepentingan di luar sepak bola itu sendiri. Karena sejatinya buat kami orang-orang Malang, arek Malang, sepak bola itu adalah tempat di mana kami menyatukan jiwa. Itu kenapa kami selalu menggunakan salam satu jiwa, Arema. Oke, podcast saling sapa jalan-jalan sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, Arema. Salam musuh tuntas. Tuntaskan!